Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Untuk video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pemberian obat inhaler. Sebelum kita masuk pada penjelasannya, berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Jadi apa itu pemberian obat inhalasi atau terapi inhalasi? Terapi inhalasi adalah cara pengobatan dengan cara memberikan obat untuk dihirup agar dapat langsung menuju paru-paru sebagai organ sasaran obatnya. Terapi inhalasi adalah terapi dengan memanfaatkan uap hasil dari kerja mesin nebulizer. Uap air yang berasal dari campuran obat dan pelarutnya dipercaya dapat langsung mencapai saluran pernafasan sehingga efektif untuk mengatasi masalah daerah tersebut. Inhalasi sering digunakan pada anak-anak di bawah usia 10 tahun. Batuk atau pilek karena alergi dan asma adalah gangguan saluran pernafasan yang paling umum terjadi. Tujuan: pada asma, penggunaan obat secara inhalasi dapat mengurangi efek samping yang sering terjadi pada pemberian parenteral atau peroral karena dosis yang sangat kecil dibandingkan jenis lainnya. Terapi ini biasanya digunakan dalam proses keperawatan penyakit saluran pernafasan yang akut maupun kronik, misalnya pada penyakit asma. Asma termasuk penyakit yang sering terjadi pada anak-anak. Asma adalah suatu gangguan pada saluran bronkial yang mempunyai ciri bronkoplasme periodik atau kontraksi spasme pada saluran nafas. Selain asma, ada batuk atau pilek karena alergi adalah gangguan saluran pernafasan yang paling umum terjadi. Banyak cara dicoba untuk mempercepat penyembuhan dan mengurangi gejala akibat masalah ini termasuk secara inhalasi. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan dibandingkan dengan terapi oral atau obat yang diminum, terapi ini lebih efektif kerjanya, lebih cepat pada organ targetnya, serta membutuhkan dosis obat yang lebih kecil sehingga efek sampingnya ke organ lain pun lebih sedikit. Sebanyak 20-30% obat akan masuk ke saluran nafas dan paru-paru, sedangkan 2-5% mungkin akan mengendap di mulut dan tenggorokan. Bandingkan dengan obat oral, ibaratnya obat tersebut akan jalan-jalan dulu ke lambung, ginjal, atau jantung sebelum sampai ke sasarannya, yaitu paru-paru. Yang berikutnya ada kerugian. Jika pengguna di bawah pemeriksaan dokter dan obat yang dipakai tidak cocok dengan keadaan mulut dan sistem pernapasan, hal yang mungkin bisa terjadi adalah iritasi pada mulut dan gangguan pernapasan. Jadi pengguna pengobat inhalasi akan terus berkonsultasi pada dokter tentang obatnya. Selain hal itu, obat relatif lebih mahal dan bahkan mahal daripada obat oral. Tindakan keperawatan prosedur inhalasi yang pertama, selang dan masker yang digunakan pasien harus memakai masing-masing, artinya setiap pasien harus memiliki sendiri. Yang kedua, ikuti resep yang diberikan oleh dokter, jangan memakai resep yang diberikan pada saat sakit sebelumnya. Yang ketiga, perhatikan obat mana yang dapat digabung atau harus dipisah dalam pemberian obat terapi inhalasi. Yang keempat, pada saat mesin dihidupkan, pasien tarik nafas dalam, perlahan dengan menggunakan mulut, tahan 2-3 detik, dan hembuskan kembali. Pada anak-anak cukup dianjurkan bernafas normal. Yang kelima, ajarkan kepada pasien untuk tidak bernafas terlalu cepat karena ini akan menyebabkan pusing, gemetar, dan juga mual. Cara memasukkan obat. Cara memberikan obat melalui hirupan tersebut dikenal sebagai terapi inhalasi. Secara garis besar ada 3 macam alat atau jenis terapi inhalasi, yaitu nebulizer, MDI atau metered dose inhaler, dan DPI atau dry powder inhaler. Jenis DPI yang paling sering digunakan adalah turbohaler.
MDI adalah berupa alat semprot yang berisi obat yang harus dihirup dengan ukuran dosis tertentu. Pada MDI, obat yang dihirup dalam bentuk aerosol atau kabut. Sedangkan pada DPI, obat yang dihirup berupa serbuk kering. Diperlukan teknik yang benar untuk dapat menggunakan MDI ini, antara lain perlu adanya koordinasi yang pas pada saat menekan alat semprot tersebut dengan saat menghirup obatnya. Sehingga untuk anak-anak kecil, alat ini mungkin agak sulit cara menggunakannya kecuali jika sudah dilatih secara cukup.